Halo Tribuners, jumpa lagi dengan saya Al-Hafiz Yasir dalam acara Ngopi Ngobrol Pilkada. Bersama kita saat ini sudah ada Bapak Hardianto, Sekretaris DPD Partai Gerindra Provinsi Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang Pak, terima kasih telah datang ke Tribun. Hari ini kita akan bincang-bincang seputar Pilkada yang sebentar lagi akan digelar di Riau, ada di 9 daerah. Nah, kita akan banyak bicara tentang bagaimana Gerindra menghadapi atau bersiap menghadapi pesta demokrasi awal Desember nanti. Siap. Seperti apa Pak persiapan Pilkada dari Gerindra untuk menghadapi pesta demokrasi ini Pak? Ya, saya pikir hampir semua partai yang memang punya kursi dan jadi pelaku dalam pesta demokrasi pemilihan kepala daerah di 9 kabupaten kota di Riau, saya pikir bersama mempersiapkan. Yang pertama pasti itu secara struktural menyiapkan motor-motor politik partai, ya kan. Nah, artinya ini kan makin ke sini kan makin mendekati masa-masa pendaftaran ini kan dukungan demi dukungan sudah mulai clear dari DPP Partai Gerindra, sehingga ya kita tinggal lagi nanti bagaimana penguatan jaringan partai untuk memenangkan calon-calon yang memang diusung oleh partai kami sendiri. Dari apa yang telah SK yang telah diterbitkan oleh DPP Partai Gerindra, saya membaca sudah ada 6 pasangan Pak ya yang sudah diluncurkan Pak ya dari 9 kabupaten kota ya. Ada di Bengkalis, Sia, Indragiri Hulu, Meranti, Rohul, dan Pelalawan. Ya, betul. Gitu Pak ya? Betul. Ya. Seperti apa proses dalam penentuan calon ini Pak yang terlibat di Gerindra Pak? Ya, alhamdulillah sampai detik ini mulai di tingkat DPP yang mengarahkan kami di tingkat daerah dan kabupaten kota, artinya DPC, bahwa pure kita konsisten menjalankan mekanisme partai. Diawali dengan awalnya itu karena ini tingkat kabupaten kota ya pilkadanya, berarti diawali dengan proses penjaringan atau pendaftaran bakal calon di DPC masing-masing. Habis itu juga diserahkan ke DPD dalam konteks kita melanjutkan mekanisme atau tahapan seleksi administrasi. Habis itu bakal fit and proper test. Setelah fit and proper test, DPD dan DPC melakukan pleno. Nah, ada beberapa nama yang menurut kita qualified yang harus kita usulkan ke DPP. Di DPP kan tentu punya hak yang memang prerogatif menilai bakal calon yang waktu itu mendaftar di tingkat kabupaten kota yang kita sampaikan ke DPP. Nah, akhirnya proses itu ya DPP memutuskan dengan pertimbangan-pertimbangan yang menurut saya sangat objektif. Terus masih ada 3 daerah Pak? Ini gimana ini Pak? Masih. Ini pertimbangannya kenapa sampai ada jeda nunggu saat akhir? Karena politik ini kan dinamis ya. Nah, artinya dari 9 kabupaten kota tinggal 3 ini ya target kita itu masih berusaha bagaimana kader-kader bisa maju. Nah, Dumai terutama kita berharap kader-kader menurut kita kader-kader yang terbaik di internal Partai Gerindra itu bisa maju walaupun hanya dalam positioning nomor 2. Nah, habis itu juga Rohil juga kita coba bangun komunikasi intensif dengan beberapa yang mungkin sudah mulai hampir mengkerucut calon-calon yang memang bermunculan, begitu juga Kwansin. Nah, artinya ini pure hanya mekanisme berbicara persoalan komunikasi politik saja. Tapi insya Allah mungkin dalam 1-2 minggu ini clear lah. 3 kabupaten kota, 3 kabupaten kota. Terus dalam komposisinya Pak, dalam pemilihan itu kan ada kader, ada luar kader. Nah, seperti apa komposisi atau ada kebijakan dari DPP untuk mengajukan bahwa harus ada pasangan kader sendiri yang diusung, apakah itu wakil, paling kurang gitu. Apa ada kebijakan seperti itu Pak dari DPP? Kami dari awal rencananya kita Pilkada 23 September, itu memang DPP sudah menggariskan bahwa ada 3 opsi dalam menentukan siapa yang akan kita dukung. Yang pertama itu pasti tergaransi itu kan kader murni. Nah, yang kedua kalau tidak ada kader murni berarti opsinya adalah bahwa kita mendukung orang yang bisa kita kaderkan. Nah, yang ketiga ketika memang opsi pertama kedua tidak ketemu, maka opsi ketiga kita mendukung mungkin saja orang yang tidak pingin netral atau memang sudah punya bendera partai politik tapi memang punya kesatuan persepsi, punya kesatuan komitmen dalam nanti kita sama-sama saling membesar dan membangun negeri ini lah. Seperti itu.
Dari yang telah dimajukan tadi Pak, siapa-siapa aja yang kader Gerindra yang katakanlah ini jagoan yang kira-kira mau jadi ini atau sangat optimis gitu ya. lah Gerindra ini. Jadi kalau berbicara opsi 1, 2, dan 3 tadi yang disebutkan, maka opsi 1 kader itu kita optimis hampir semua kader yang kita dorong itu tentu kan bukan hanya berbicara kader, tapi kan ada pertimbangan-pertimbangan khusus yang sehingga mereka secara personal qualified yang kita dorong. Ya contoh Pak Haji Sukiman, Rohul. Ya calon petahana di Rohul. Ya, nah saya pikir kan kalau sudah berbicara petahana ini siapapun pasti mengatakan ini kan qualified dan punya potensi luar biasa. Nah, tapi kita tidak mau jumawa, kita tidak mau terlalu sombong. Nah, tentu kita tetap akan didorong dengan perjuangan-perjuangan yang maksimal lah supaya beliau tetap menang. Gitu. Nah, habis itu juga Husni Tamrin, Ketua DPC Pelalawan sekaligus anggota DPRD, Ketua fraksi kita DPRD Provinsi Riau. Nah, itu juga kita masih optimis bagaimana beliau bisa menjadi pemenang nanti bisa Pilkada 9 Desember. Tapi di Pelalawan kan ada Trah. Haris itu Pak. Nah, jadi beginilah. Kalau Trah itu memang sesuatu yang kita anggap perlu kita perhitungkan. Ya, karena siapapun lawan, jangankan besar kecil pun kita harus anggap itu lawan. Nah, yang kita lawan ini kan bukan batang kayu yang begitu kita cacak diam. Ya kan? Artinya manusia. Manusia ini kan diberikan Allah kelebihan berpikir dan bisa bertindak. Ya, karena bisa semua pihak bisa berpikir dan bertindak itu kita hargai. Bukan hanya Trah Pak Haris saja. Pak Aris kita akui bahwa pada dalam kapasitas Pak Aris Bupati incumbent hari ya, 2 periode. Habis itu Bang Adi Sukemi juga kita perlu akui bahwa beliau bukan politisi baru. Nah, tapi kan optimisme Gerindra ini kan bukan tanpa alasan dan pertimbangan. Nah, cuman ya tetap kita nanti bertarung secara fair dan objektif lah, sportif lah. Artinya dari kesimpulan dari pernyataan Bapak tadi, 2 daerah ini diunggulkan oleh Gerindra untuk bisa meraih kemenangan. Untuk nomor 1 ya. Nomor 1 ya. Ya kader murni. Ada nanti lagi di Inhu kan kader kita itu kan ketua DPC kita maju sebagai calon wakil. Ya calon wakil. Nah, tapi ya terutama yang 2 ini ya, yang Pak Sukiman sama Pak. Untuk nomor 1 ya kita akui ya. Ini betul-betul prioritas. Seperti itu. Gitu ya. Oke, Tribuners, itu bincang-bincang kita dengan Bapak Ardianto, Sekretaris DPD Partai Gerindra. Kita rehat dulu sejenak, kita nanti akan masuk sesi berikutnya. Terima kasih. Ragam informasi terkini kami hadirkan tiada henti. Simak tribunpekanbaru.com. Halo Tribuners, kita lanjut lagi ngobrol pilkada bersama Sekretaris DPD Partai Gerindra Provinsi Riau, Bapak Ardianto. Pak Ardianto, siap. Ini kan pilkada ini dalam situasi sekarang ya Pak, COVID ini ya, ini pasti ada penyesuaian apa ya. Bagaimana kita menggait pemilih di situasi yang tidak boleh kampanye gitu kan ya, tidak boleh mengumpulkan orang gitu kan, karena masih ada ancaman kesehatan. Nah, seperti apa siasat yang digunakan atau trik yang dilakukan oleh Partai Gerindra untuk mensosialisasikan pasangan yang akan diusung untuk pilkada nanti? Trik ya? Iya. Nah, jadi gini, memang saya yakini pilkada 9 Desember nanti ketika pandemi COVID belum selesai, saya yakin agak unik ini. Karena pendekatan-pendekatan kepada masyarakat yang notabene pemilik suara, pemilik mandat di negeri ini, di 9 kabupaten kota, tentu kan agak sedikit berbeda kan ya. Terutama kita juga harus memperhatikan social distancing, physical distancing dalam protokol kesehatan COVID-19. Nah, maka tentu tetap yang namanya sosialisasi itu kan tetap kita lebih fokus kepada perangkat atau alat-alat sosialisasi seperti baliho, spanduk dan segala macam. Habis itu yang kedua mungkin juga tetap ada tatap muka yang tentu membatasi jumlah orang yang berkerumun sampai juga menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Dan yang terakhir, saya pikir sekarang zaman kecanggihan IT ya. Hampir semua orang hari ini, walaupun tidak semua tapi sebagian besar masyarakat kita sudah memiliki gadget ya, smartphone. Nah, saya pikir ini juga sesuatu yang ampuh kali, yang sangat bagus kalau kita tempuh untuk media sosialisasi. Nah, dan terakhir saya cuma menghimbau bahwa silakan semua calon mungkin
mengekspor diri dalam konteks mensosialisasikan diri ke masyarakat sebagai pemilih, tapi berharap kita jangan terlalu memanfaatkan pandemi COVID ini dalam masyarakat yang prihatin dan susah. Kita manfaatkan ini untuk mendapatkan pilihan dari mereka. Saya pikir tidak juga benar. Lebih konkretnya, Bapak mungkin bilang money politik seperti itu, Pak ya. Dan itu peluangnya sangat besar, Pak ya, dalam kondisi Peluang, saya yakini ini peluangnya sangat besar terjadi money politik. Nah, namun kita menghimbau lah, kalaupun ada sifatnya bantuan, saya pikir ya sah-sah saja. Tapi jangan sampai bantuan ini dikonversikan sebagai money politik yang mempengaruhi pemilih untuk bisa memilih. Karena kasihan juga kan. Sekali saya katakan kasihan. Dan kami Gerindra punya komitmen bahwa masa prihatin pandemi COVID yang dialami terutama pada masyarakat kita yang terdampak, kita tidak mau memanfaatkan momentum kepentingan politik. Tapi kan kita nggak bisa menjaga pihak lawan lah, katakan pihak lawan untuk melakukan itu. Dan apa yang dilakukan oleh Gerindra untuk antisipasi itu, Pak? Ya mungkin yang paling penting itu fungsi pengawasan ya. Artinya selain tim untuk mensosialisasikan, tentu ada tim yang bisa mengawasi atau mengkanter. Jangan sampai itu terjadi. Nah, tapi tetap kita ini kan begitu banyak masyarakat yang akan jadi pemilih, begitu luas daerah pemilihan. Saya pikir tidak segampang itu kita bentuk tim dan tim semua ada di setiap sudut. Nah, pasti ada juga celah-celah kelemahan sehingga oknum-oknum tertentu bisa juga memanfaatkan itu. Kembali ke kampanye tadi, Pak. Sekarang kan memang zamannya TI tadi seperti Bapak bilang, dan begitu di medsos sekarang udah gerilyanya luar biasa untuk sebagai salah satu instrumen ya dalam politik untuk mengkampanyekan calon. Nah, apakah Gerindra punya pasukan medsos atau menyewa gitu, Pak ya? Kan udah lazim juga sekarang, Pak. Kalau dulu kan orang menyewa lembaga survei ya, Pak ya. Kalau zaman sekarang kan belakangan udah ada pula namanya pasukan medsos untuk berikan isu, mengkanter isu dan seperti itu, menguasai jaga medsos gitu. Ada seperti itu di Bapak? Kalau kita di internal Gerindra ada tim-tim yang memang bisa kita berdayakan untuk mengelola media sosial ya, dalam rangka memenangkan pasangan calon yang kita usung, ya kan. Tetapi sampai detik ini kan Gerindra belum sampai ke tahap itu, karena kita tentu akan nanti duduk semeja dengan pasangan calon, kira-kira strategi mereka seperti apa. Gitu. Nah, kalau seandainya strategi mereka belum masuk dalam planning bahwa perjuangan melalui udara menurut kita itu melalui medsos itu juga belum masuk dalam perencanaan, maka kita akan tawarkan. Nah, tapi secara otomatis ya saya pikir bukan hanya Gerindra, semua orang, dan bahkan hari ini kan anak-anak muda semuanya melek terhadap teknologi. Saya pikir tak sulit lah untuk ada pasukan yang memang bisa khusus untuk mengelola isu-isu politik di medsos. Oke, Tribuners, itu kita bicara dengan Pak Hardianto, Sekretaris DPD Partai Gerindra Riau. Kita akan lanjut ke segmen 3 setelah ini. Halo Tribuners, kita lanjut lagi ngobrol pilkada bersama Pak Hardianto, Sekretaris DPD Partai Gerindra Riau. Pak Hardianto, Siap, ini kan pilkada pasti butuh biaya, butuh anggaran. Nah, juga ada katakanlah pencalonan seperti itu, Pak. Ada kata-kata orang mahar atau segala. Apakah di situ di Gerindra juga ada seperti itu, Pak, dalam perekrutan kepala daerah? Semacam mahar atau semacamnya itu, Pak? Kalau mahar saya pikir tidak ya. Kita lebih kepada ini penggalian yang pertama itu visi misi dan program yang ditawarkan kepada masyarakat. Nah, habis itu yang kedua kita berbicara persoalan hasil survei karena ini sangat menentukan. Kalau berbicara bahwa aku nanti bakal menang, nah ini tak ada yang bisa menggaransi karena ini persoalan sesuatu yang masih gaib, tak ada yang bisa menggaransi. Nah, maka hasil survei itu menjadi penting karena bagi partai politik manapun termasuk Gerindra bahwa di atas kertas kita ingin melihat hasil survei ini personal yang akan kita dukung siapa, yang akan kita usung siapa. Oh ternyata surveinya bagus atau surveinya trennya relatif naik. Nah jadi seperti itu yang paling penting. Yang terakhir itu komitmen bagaimana juga punya niat untuk membesarkan Gerindra. Nah makanya saya katakan tadi di opsi kedua, yang paling penting di opsi kedua dan opsi ketiga. Kalau kader udah pasti ya, ketika dia siap dikaderkan maka secara otomatis dia punya konsekuensi juga jadi orang Gerindra, membesarkan Gerindra.
di opsi ketiga, walaupun bukan orang Gerindra mengkader partai lain, maka harus punya komitmen juga. Bagaimana diberi ruang nanti? Ini kan pilkada ini kan bagi kami partai Gerindra kan batu loncatan untuk ke depan itu supaya lebih mudah menghadapi pileg dan pilpres. Iya, 2024. Iya, 2024. Nah, jadi seperti itu sebenarnya. Iya. Nah, tapi kos politik itu wajib hukumnya. Contoh, mohon maaf ya, saya katakan, hari ini ketika nanti kami punya motor-motor politik Partai Gerindra, ini kan kami push untuk bergerak memenangkan calon yang kami usung. Tentu kan dalam konteks komunikasi kita butuh pulsa dan paket. Dalam konteks mungkin berjalan door to door kita butuh bensin segala macam. Kan tak ideal dan tidak etis kalau memang kami juga harus mengambil dari dana kas. Nah, kerjasama seperti inilah mungkin, tapi berbicara besaran kosnya itu relatif dan itu kan adanya di kantongnya calon bukan di partai. Nah, seperti itu. Artinya itu sesuatu yang realistis untuk bergerak karena itu membutuh biaya. Kalau ditanya berapa besar ya itu di luar kemampuan saya karena saya tidak bisa mengukur tebalnya kantong calon. Tapi saya yakin setiap orang secara idealnya begitu menyatakan ingin maju, saya yakin sudah punya hitung-hitungan secara personal termasuk berapa kos yang harus disiapkan atau dihabiskan. Begitu. Cuma kadang-kadang persoalan di publik kan timbul ya semacam asumsi atau ada stigma lah kan seperti itu Pak ya. Wah, habis-habisan di pilkada nanti setelah pemerintah dia akan habis-habisan juga untuk membalikkan modal. Nah, seperti itu kira-kira Pak. Saya setuju tuh, stigma seperti itu saya setuju. Makanya alhamdulillah pengalaman saya pribadi yang saya lalui waktu 2018 saya diperintah oleh Pak Prabowo dan DPP untuk maju sebagai calon wakil gubernur. Waktu itu dari Pak Lumanedi, saya tidak pernah mengeluarkan uang Rp1 pun. Betul Pak? Betul, lillahi ta'ala, saya tidak pernah. Untuk mendapatkan dukungan partai ya. Oh iya. Sama sekali tidak pernah. Tapi kalau untuk bergerak wajib lah saya mengeluarkan. Iya. Tak mungkinlah abang pelak biaya saya. Makan-makan di Yunus aja pasti. Iya. Jangan makan Yunus, nasi bungkusnya kita beli. Tapi untuk dukungan partai tidak bayar. Gitu. Pengalaman saya pribadi, alhamdulillah saya Rp1 tidak bayar. Dan itu untuk semua calon nggak ada bayar untuk dukungan tuh Pak ya? Ya mudah-mudahan sama. Karena kalau kami di DPC sama DPD yang kami tahu itu mekanisme. Kami usulkan dari DPC mengusul ke DPD, DPD mengusul ke DPP, DPP berproses mengeluarkan SK, SK diserahkan kami bagikan kepada yang bersangkutan yang namanya tertera di SK tersebut. Tadi Bapak menyebut survei gitu Pak ya. Berarti semua calon ini ada yang dimunculkan ini sudah melalui survei semua Pak? Atau mereka sudah melakukan survei sendiri? Jujur saja Gerindra tidak melakukan survei sama sekali, tetapi kita tentu menilai dari hasil survei yang memang sudah dilakukan pihak-pihak lain termasuk bakal calon saat itu sudah melakukan survei. Nah, survei itulah yang kita kaji. Pertama, apakah benar survei itu bisa dipercaya? Nah, yang kedua, tentu kan dilihat dari lembaga surveinya. Nah, yang kedua itu ya kita tuh mengkaji angka-angka secara persentase yang ada di survei tersebut. Nah, trennya naik atau turun, trennya itu bagus atau tidak. Nah, secara personal, nah itu menjadi acuan sama kita dan yang seperti saya katakan tadi lah persoalan visi misi, program dan komitmen. Terus target Pak untuk target kemenangan Pak berapa? Kalau seperti partai lain ada yang masang 60%, bahkan ada yang bilang 100% Pak. Berarti kan di semua daerah masuk menang dia. Kalau Gerindra berapa kira-kira? Kalau kami pikir kalau bicara target wajib 100%. Wajib 100%. Karena kenapa kita harus mendukung kalau kita tidak punya optimisme? Kita optimis. Siapapun yang kita dukung, kita memberikan kepercayaan. Berarti kita sudah menaruh kepercayaan dan kita meyakini bahwa itu harus menang. Nah, persoalan menang kalah itu kan nanti ending dari hasil perjuangan. Nah, itu konsekuensi. Tapi hari ini, makanya saya katakan tadi, hasil survei itu membuat kita punya harapan untuk menang. Yang paling penting sekarang harapan untuk menang. Nah, persoalan nanti menang kalah itu konsekuensi dan bagian takdir yang di luar kemampuan kita manusia biasa. Gitu. Terus ini Pak, Gerindra dulu kan dikenal oposisi lah gitu ya, dengan tokoh Bapak Prabowo Subianto, dan itu berlangsung di 2 pilpres 2014, 2019. Nah, sekarang Pak Prabowo gabung ke pemerintah. Nah, apakah ini ada pengaruh terhadap citra partai ini terhadap pemilih atau pilihan politik Pak Prabowo ini terhadap pemilih nanti dalam pilkada? Saya akui mungkin saja pengaruh ya, karena sebanyak ini masyarakat Indonesia, terkhusus juga Riau, kan kita rambut sama hitam kadang-kadang banyak yang berubah juga Bang. Nah, jadi kita kan tidak juga bisa merasakan cara berpikir yang sama.
ya kan? Dan kami harus hormati itu. Nah, tapi di momentum ini perlu saya informasikan bahwa jangan sangka bahwa Gerindra atau Pak Prabowo sendiri bergabung ke koalisi pemerintahan dan memang hari ini menjadi Menteri Pertahanan, itu merupakan kami merendahkan harga diri kami secara institusi dan personal. Bukan. Dan jangan saya selalu mendengar ada persepsi, wah jadi hanya jabatan. Tidak. Kalau persoalan duniawi, saya pikir seorang Prabowo sudah clear. Ya, tak habis 7 turunan. Nah, ini bukan persoalan duniawi, saya pikir. Bukan pure hanya berbicara persoalan jabatan apa yang didapatkan. Tapi ini persoalan setelah kami pikir-pikir, Pak Prabowo itu waktu menentukan apakah menerima tawaran untuk berkoalisi dengan pemerintah dan menjadi Menhan, itu juga koordinasi dengan kami. Kami seluruh ketua sekretaris bendahara DPD Gerindra se-Indonesia dipanggil, dan kami duduk semeja sama beliau, dan beliau menyampaikan. Dan keputusan diserahkan ke kami. Dan beliau hanya menyampaikan bahwa kalau kita tunggu 5 tahun yang akan datang dan kondisi bangsa hari ini, kita tidak tahu. Jangankan 5 tahun yang akan datang, 2 tahun yang akan datang kita tidak tahu akan jadi apa negeri ini. Nah, makanya kalau memang ada tawaran bahwa bisa bersama-sama dalam konteks pertama menyejukkan suasana pasca pilpres yang berpotensi menyebabkan disintegritas bangsa waktu itu, ya, karena kan sangat terbelah itu antara Prabowo Jokowi. Nah, maka konsekuensinya kalau kita berharap Pak Jokowi mengalah, saya pikir sudah mengalah dengan mengajak Prabowo bersama. Dan kalau Prabowo bertahan dalam konteks nanti terjadi disintegrasi bangsa yang bisa menyebabkan bahkan bukan hanya perpecahan tapi kekacauan, ya saya pikir akhirnya jiwa kepemimpinan Pak Prabowo itu menyebabkan oke lah, marilah sama-sama kita mengalah. Dan supaya jangan tidak terjadi kekacauan dan disintegrasi bangsa. Satu. Nah, yang kedua juga cara berpikir kita saat itu, kalau seandainya Pak Prabowo tidak menerima, kapan lagi visi misi program yang menurut Pak Prabowo kemarin ditawarkan di Pilpres itu bisa terrealisasi di pemerintahan Republik Indonesia. Ingat, pemerintahan Republik Indonesia. Maka saat itulah ternyata kita berpikir dengan Pak Prabowo, Gerindra berkoalisi dengan pemerintah, dengan Pak Prabowo menjadi Menhan, dan Bang Edi Prabowo juga menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan, maka minimal pertama visi misi Pak Prabowo di bidang pertahanan dan keamanan, di bidang juga perikanan dan kelautan bisa kita realisasikan. Satu. Nah, yang kedua juga bahwa visi misi Gerindra dengan bergabungnya ke pemerintah tentu kan lebih enak kita mengusulkan dan diakomodir. Ya seperti itu. Jadi cuman kan pemahaman ini kan kami tidak bisa menekankan atau mendoktrinkan dengan masyarakat banyak. Tapi kami berharap bahwa masyarakat bisa memandang ini secara jernih. Dan sekali lagi kami katakan, Gerindra sudah terbiasa oposisi. Tapi bukan persoalan kami gerah dari jadi oposisi, bukan. Tapi itu tadilah. Supaya jangan bangsa ini pecah, supaya visi misi Pak Prabowo bisa kita realisasi dan implementasikan secepat mungkin. Saya mengajukan persoalan itu karena di pemilu 2009 kan suara Gerindra naik ya di beliau ya. Salah satunya kan karena Pak Prabowo dari sebagai sosok oposisi terhadap Jokowi dan PDIP ya, seperti itu. Nah, kembali terkait itu Pak, kan Bapak tadi bilang bahwa ini kan juga ancang-ancang menuju 2024 ya. Iya, siap. 2024. Siapa yang berjaya di pilkada, maka bisa dikatakan dia juga akan berjaya di 2024. Nah, seperti apa Pak ini ancang-ancang seperti yang dirancang oleh Gerindra terhadap dari pilkada melompat ke pilpres nanti Pak? Ya, nah jadi begini, sebelum masuk ke jawaban pertanyaan, saya menyampaikan sederhana saja. Pak Prabowo, Gerindra, saya dan kami semua kan hidup di dunia politik yang semuanya abu-abu. Artinya ada pro dan kontra. Dan kami tidak bisa memaksa menghadapi lawan-lawan politik atau sesuatu yang kontra harus bersaing dengan fair. Artinya hari ini kami melihat bahwa dengan keberadaan Gerindra bergabung ke pemerintah, habis itu Pak Prabowo menjadi Menhan, Bang Edi menjadi Menteri KKP, bahwa seolah-olah dipelintir bahasa seolah-olah Prabowo atau Gerindra mengkhianati rakyat. Bukan. Sekali saya katakan bukan. Dan hati-hati masyarakat bahwa jangan sampai ini dimanfaatkan mindset masyarakat digiring bahwa oleh pihak-pihak tertentu. Saya tak mengatakan siapa ya, tapi suatu saat akan ketahuan. Gerindra begini-begini, tapi insya Allah Gerindra masih istiqomah berjuang untuk masyarakat banyak. Insya Allah. Dan Pak Prabowo tentu sebagai komando Gerindra juga dengan prinsip cuma satu, bagaimana berjuang demi rakyat Indonesia. Tak lebih.
Nah, berkaitan dengan pilkada, bahwa kenapa kami katakan ini batu loncatan, karena kemenangan pilkada ini kan sebelum kita mendukung itu kan komitmennya adalah bagaimana membesarkan Gerindra, bagaimana juga program-program, bagaimana ya ini ke depan ya kita berbicara. Ketika memang jadi nanti bagaimana membesarkan Gerindra, habis itu juga bagaimana menjalankan program-program Gerindra demi kemaslahatan umat. Nah, dengan Gerindra besar juga tentu juga secara otomatis kami banyak di DPRD, mungkin juga kepala daerah juga kader Gerindra atau yang didukung oleh Gerindra. Kita juga berikan masukan bagaimana program-program yang menurut kita layak dan ideal bagi kemaslahatan umat, membangun negeri ini, mensejahterakan masyarakat. Jadi itu dia saya katakan. Nah, nanti semua itu mudah-mudahan ini sampai ke titik terrealisasi dan berhasil, tentu terakumulasi dia, kita berharap ada kecenderungan dukungan yang positif bagi Gerindra di Pileg dan Pilpres 2024. Itu dia. Ya. Korelasinya. Ya. Tribuners, banyak sekali yang bisa kita gali dari Pak Ardianto mengenai seputar pilkada 2020 Desember nanti. Pak Ardianto, ini di segmen terakhir ada pernyataan yang bisa Pak sampaikan untuk dari Gerindra dalam hal apakah terhadap kader atau terhadap pemilih untuk menghadapi pesta demokrasi kita di Riau nanti? Ya, pertama terima kasih Tribun News dengan Tribun YouTube Tribun Pekanbaru. Tribun Pekanbaru, maka kami hanya menghimbau semua kader pengurus Partai Gerindra, kita manut dengan keputusan DPP Partai Gerindra, siapapun yang diusung dalam momentum pilkada serentak nanti, kita harus bersatu karena kunci kemenangan itu cuma kesatuan, bersatu solid. Tapi kalau kita pecah-pecah, saya yakin kemenangan tidak tercapai, tentu keinginan dan target kita tidak pernah akan terpenuhi. Satu. Yang kedua, bagi pemilih, ya kami paham betul bahwa kondisi COVID-19 ini terlalu banyak masyarakat Provinsi Riau dan 9 kabupaten kota yang akan pilkada terdampak. Tapi jangan pernah korbankan suara Bapak Ibu, yang pernah kan saya pikir juga harga diri dan nilai Bapak Ibu semua yang pemilik suara hanya dengan kepentingan money politik yang sesaat. Dan kalau kita ukur 365 hari dalam setahun saja, hanya hitungan sekian rupiah saja, bukan puluhan ribu. Nah, dan saya selalu mengajak, jangan mau kita kalah dengan masyarakat di negara-negara maju yang mengerti bahwa satu suara sangat menentukan nasib negara mereka ke beberapa tahun ke depan. Nah, dalam artian apa? Untuk 9 kabupaten kota ini kami menghimbau, pilihlah pemimpin yang menurut Bapak Ibu atau pemilih benar, dan kami menawarkan calon-calon yang kami usung dan kami dukung. Kalau mudah-mudahan kami akan tetap kawal calon-calon ini, bagaimana mereka punya visi dan misi serta program yang baik bagi masyarakat, yang betul di masyarakat, habis itu menjadi pemimpin yang betul-betul ideal dan istiqomah serta bisa amanah. Amin. Benar sekali apa yang disampaikan oleh Bapak Ardianto, Sekretaris DPD Partai Gerindra, terhadap kita, Partai Gerindra, dan juga bagaimana perkembangan demokrasi kita ke depan untuk memilih pemimpin yang betul dibutuhkan oleh rakyat banyak di Riau. Terima kasih Pak Ardianto atas bincang-bincangnya. Oke, begitu Tribuners, bincang-bincang kita dengan Pak Ardianto. Terima kasih. Terima kasih. Oke.